Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Yang gue pegang ini adalah Oppo A5 Pro 5G. Ini kelas harga 4,2 jutaan ya. Atau lo bisa cek aja link di deskripsi video buat cek harga terupdate-nya. Kali aja dapat harga promo. Nah, ngomongin promo, kalau lo belinya di tanggal 16-31 Maret 2025 ini bakalan dapat bonus Oppo Care gratis untuk perlindungan kerusakan karena layar pecah dan kemasukan cairan. Terus juga dapat bonus gratis Oppo Encobuds 3 Pro. Lumayan banget loh. Yang pasti buat yang cuma bilang mending doang, mending minggir aja dulu. Ini buat lo aja yang serius cari HP yang tangguh dan dapat diandalkan di segala kondisi. HP yang belinya sekali tapi pakainya lama. Karena HP ini punya durabilitas yang tangguh, kuat tahan jatuh, walaupun nggak pakai demo-demo dilempar-lempar kayak tukang obat di pasar. Oppo A5 Pro 5G ini udah tersertifikasi shock resistant, military grade, di mana kekuatan pada layar dijamin aman karena udah diperkuat pakai double tempered glass. Terus frame HP ini juga diperkuat pakai bahan aluminium alloy AM04. Lo bisa lihat sendiri gimana tebalnya frame cover Oppo A5 Pro 5G dibandingin HP Oppo lainnya, yang hampir 3 kali lipat lebih tebal loh. Terus untuk bagian mesinnya juga dilindungi Spong Bionic Cushioning, semacam bumper busa gitu, yang fungsinya tuh mirip airbag di mobil. Jadi kalau seandainya waktu HP ini ditaruh di saku celana terus layarnya kepentok gitu ya, kena ujung meja gitu, atau seandainya pada saat lagi lo keluarin dari kantong terus dia jatuh gitu, dalemannya aman-aman aja HP ini. Nggak cuma gitu aja kuatnya, HP ini juga tahan air, tahan banjir, tahan sembur. Juga udah kelas militer tahan airnya. Udah IP66, IP68, dan IP69. Bisa tahan dalam berbagai macam air, kuah-kuahan bahkan hingga suhu ekstrim 80 derajat. Disebut pakai water stream juga kuat, tetap aman dari kerusakan. Dan layarnya tetap bisa bekerja dengan baik, kenalin sentuhan kita walaupun lagi basah gini. Oh ya, mungkin sebagian dari lo nggak ngerti ya masalah IP rating ya. Untuk IP66 itu HP ini tuh bisa ditahan hujan gitu ya, bisa kena semburan air dari berbagai sisi. Nah, kalau IP68 HP ini tuh bisa kerendam di bawah permukaan air hingga dalam 1,5 meter selama 30 menit, tetap aman HP-nya. Dan kalau IP69, HP ini tuh tahan air dengan semburan kencang dan juga tahan suhu ekstrim hingga 85 derajat. Jadi benar-benar HP yang tangguh di segala kondisi ini. Dan kalau dilihat bagian dalamannya ya, Oppo juga kasih perlindungan ekstra tahan airnya dengan segel silikon yang super tebal di banyak bagian. Mikrofon utama juga dilapisi Microporous PET yang menghalau kelembaban dan juga partikel debu. Jadi walaupun baru keluar dari kolam renang, kualitas mic-nya tetap jernih. Ditambah lagi ya softcase atau casing bawaannya ya yang ada di dalam kardusnya yang punya fitur yang mirip-mirip kayak shockproof gitu. Kalau dipasang softcase kayak gini bikin HP ini tuh kuat menghadapi guncangan hidup. Pokoknya HP-nya kuat deh, aman. Dan untuk segi desainnya ya, kalau gue bilang sih ini HP tuh punya desain yang keren ya. Punya desain yang simple minimalis tuh. Keren, kece banget. Dan yang gue punya ini warna coklat muka ya, yang mirip-mirip dark grey tapi berasa lebih keren. Lebih cool gitu. Dan cover belakangnya ini terbuat dari bahan polikarbonat yang finishingnya soft matte gitu, jadi berasa dan kelihatan lebih mewah. Untuk komplek kameranya juga dibuat simple, jadi kalau gue bilang cakep ini sih. Untuk frame HP-nya, walaupun dibuat datar, tapi tepiannya dibuat membulat ya. Jadi kalau digenggam kayak gini tuh berasa nyaman ya, nggak berasa tajam di tangan. Dan kalau untuk tampak depannya juga ini udah kekinian ya, udah pakai layar punch hole display. Ya walaupun untuk bezelnya masih kelihatan tebal. Ya gue ngerti sih, untuk HP ini tuh kenapa bezel layarnya masih dibikin agak tebal. Karena dengan bezel layar yang cukup tebal kayak gini, HP layar ini tuh bakalan lebih kuat, lebih tahan dari benturan. Jadi kalau seandainya HP-nya nggak sengaja jatuh dari ketinggian tuh dia masih aman. Dan ngomongin layar, HP ini pakai panel IPS LCD 120Hz ya. Punya kualitas visual yang bener-bener kelas bagus, standar Oppo. Mau di dalam ruangan ataupun di bawah cahaya matahari langsung, layarnya tetap berasa jernih. Dilihat dari berbagai sisi juga tetap kelihatan detail layarnya. Enak dilihat di mata. Untuk kualitas audio juga udah cakep banget ya. Udah dual speaker stereo dengan speaker utama di bawah dan speaker satunya barengan sama earpiece. Dan walaupun untuk bagian audionya HP ini tuh belum punya tuningan Dolby Atmos atau DTS audio, HP ini tetap punya suara yang kece keren banget. Tetap berasa enak dan berasa surround dengan tuningan teknologi O-Reality. Dan suara speakernya berasa kencang loh. Keras volumenya tapi tetap detail. Kayak gini suaranya. Sementara untuk di sektor performa ya, walaupun di kelas harganya HP ini tuh belum berasa juara performanya, tapi udah berasa banget bisa diandalkan. Ya udah nyaman lah buat multitasking, buat gaming udah bisa.
Dipakai buat kerja ataupun sekedar hiburan multimedia bisa-bisa aja. Soalnya HP ini pakai chipset 5G Dimensity 6300. Didampingi memori luas 8GB RAM plus 8GB virtual RAM dan juga storage-nya udah 256GB. Udah lega. Dan kalau seandainya storage 256GB nya tuh berasa kurang, lo bisa tambahin pakai micro SD karena HP ini masih nyediain slot dual SIM hybrid. Aman jadinya ya. Waktu gua tes ya buat main game Mobile Legends, HP ini bisa buka game di grafis ultra dengan frame rate tinggi dan bisa lo lihat sendiri nih, stabil di rata-rata 60 fps selama main. Dan pas main udah lama juga suhu terukur maksimal di 43 derajat. HP tetap masih ngebut, masih lancar buat main. Kalau buat game PUBG Mobile bisa jalanin game di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Dan yang lo lihat ini gue lagi main pakai settingan grafis Balance Ultra. Ya rata-rata sih stabil lancar di 3940 fps ya selama main. Ya sebenarnya udah lancar enak ya buat gaming kalau gue bilang. Dan untuk daya tahan baterainya, Oppo A5 Pro 5G ini tuh bener-bener luar biasa. Karena kapasitas baterainya jauh lebih besar dari HP-HP standar zaman now. Udah 5800 mAh. Dan waktu gua tes ya di dalam ruangan pakai koneksi jaringan WiFi, dipakai buat main game Mobile Legends selama sejam, baterainya cuma berkurang 10-11% aja. TikTokan sejam, baterainya juga cuma habis sekian persen aja. Awet banget kan? Awet banget kan, jadinya kalau dalam sehari lo udah pakai HP ini buat tiktokan sejam, buat main game sejam, sisa baterainya tuh masih awet banget, masih banyak banget, bisa sampai besoknya lagi baru minta dicas. Dan buat ngecasan juga ini udah nggak pakai lambat. Karena HP ini udah support SuperVOOC 45 Watt, dimana kalau kita charge 5 menitan aja ya, bisa keisi sekitar 10% kalau dari 0. Terus kalau mau penuh 100% cuma butuh waktu sekitar 83 menit. Dan baterainya HP ini katanya bakalan tetap di atas 80% setelah pemakaian lebih dari 4 tahun. Kalau lo pakai HP-nya ini aja ya gitu, nggak ganti-ganti HP. Oh iya, untuk pas harganya Oppo A5 Pro 5G ini punya sensor yang udah lengkap. Walaupun sayangnya sensor sidik jari masih di sisi samping ya. Tapi posisi ini lebih gue suka sih karena lebih natural daripada sensor sidik jari di layar. Terus sensor dasar juga ada semua dan bekerja dengan baik banget. Kayak sensor cahaya untuk pencerahan layar otomatis, sensor magnetik buat fitur kompas, dan sensor gyroskop juga ada walaupun untuk gyroskopnya masih virtual gyro ya. HP ini juga punya sensor NFC untuk baca dan isi saldo e-money. Bahkan NFC-nya udah multifungsi, bisa untuk payment dan juga sebagai kartu akses. Untuk sensor GPS-nya juga beneran udah cepet dan akurat baca lokasi kita. Ditambah HP ini udah bisa fitur kompas ya, jadi bikin baca peta lebih mudah. Kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Oh iya, Oppo A5 Pro 5G ini tuh punya sistem operasi antarmuka namanya ColorOS 15 ya, udah berbasis Android 15. Dimana tampilannya tuh kalau menurut gue tuh berasa simple, minimalis, dan berasa ringan, berasa gagas gitu selama penggunaan harian. Dan HP ini juga udah dijamin bakalan tetap lancar dipakainya walaupun setelah 4 tahun penggunaan. Nah ngomong-ngomong, HP ini punya banyak fitur AI, salah satunya ini nih. AI editor yang bisa dipakai untuk memperdahsyat hasil foto-foto. Kayak Enhance Clarity untuk bikin foto jadul jadi lebih jernih. Ada AI Eraser untuk menghilangkan objek yang nggak diinginkan. Jadi ada makhluk di background bisa dihilangin gitu ya. Ada Unblur untuk bikin foto yang buram karena gerakan jadi jernih. Dan Remove Reflection untuk menghilangkan pantulan cahaya yang mengganggu dari foto kita. Ada juga fitur yang ngebantu banget nih, namanya AI Assistant for Document. File ilmiah berhalaman-halaman bisa diringkas dan dirangkum dengan cepat dan mudah. Jadi kita bisa cepat tahu dan ngerti isi keseluruhan file. Bikin hidup jadi gampang banget nih HP. Sementara untuk bagian kameranya, buat foto-foto ataupun buat rekaman video, Oppo A5 Pro 5G ini punya kamera belakang 50 megapiksel main kamera dengan 2 megapiksel portrait kamera dan juga 8 megapiksel front kamera untuk kebutuhan selfie. Kalau lihat hasil foto-foto kamera utamanya sih udah terasa cukup bagus ya, baik detail maupun dynamic range-nya. Tone warnanya juga enak dilihat, nggak berasa pucat, berasa lebih natural gitu. Intinya sih untuk foto-foto ya, kalau di kondisi terang, di kondisi cahaya yang cukup, kayak di luar ruangan kayak gini, hasilnya pasti bikin seneng. Sementara untuk foto-foto di kondisi malam hari, pakai mode malam, kamera HP ini mampu menangkap detail dan warna dari lampu-lampu malam dengan cukup baik. Ya walaupun masih cukup terasa noise ya di bagian gelapnya. Dan untuk mode portraitnya, HP ini udah cukup pinter untuk nentuin mana yang harus jelas dan mana yang wajib di blur. Udah cukup keren sih ini. Dan ini ada hasil foto-foto untuk kamera depannya yang 8 megapiksel. Untuk fitur HDR-nya tuh berasa jalan banget ya. Warna juga berasa cenderung natural. Udah termasuk bagus sih untuk foto-foto selfie-nya. Yang pasti untuk hasil foto-fotonya baik kamera depan maupun kamera belakang ini benar-benar bisa diandalkan ya buat mengabadikan momen sehari-hari. Dan sementara untuk penggunaan perekaman video, HP ini kayak gimana? Yuk kita lihat.
Rekaman video kalau pakai kamera depan kualitasnya kayak gini, Full HD 30 fps. Dipegang pakai satu tangan aja, kita pakai buat jalan. Ngerekam video kualitasnya kayak gini. Untuk kualitas suaranya sendiri lo bisa nilai sendiri ya. Bagus apa enggak. Ini kebetulan agak-agak berangin ya. Jadinya kalau ada deru-deru angin wajar aja. Kita cobain buat kamera belakangnya kayak gimana. Nah, ini dia rekaman video pakai kamera belakang Full HD 30 fps. Belum ada fitur stabilisasi ya, jadi kualitasnya seperti yang lo lihat ini. Agak-agak bergetar masih kalau dipakai buat jalan. Tapi kalau misalkan buat detailnya, buat fokusnya ini udah bagus ya. Fokusnya tuh dia bisa pindah tanpa perlu ditap dan pindahnya juga nggak loncat gitu. Bener-bener smooth. Bisa lo lihat sendiri tuh kualitasnya kayak gimana. Dan HP ini juga bisa rekam video pakai Full HD 60 fps. Intinya sih sekali lagi ya, seperti di awal video gue bilang, HP ini bukan membuat lo yang mendang-mending. Ini HP itu punya target market blue collars atau orang-orang yang punya pekerjaan di lapangan. Orang-orang yang cari rezekinya seringnya di outdoor. Karena HP ini tuh tahan air, tahan banjir, tahan bentur, dan standar militer. Kira-kira menurut lo menarik nggak Oppo A5 Pro 5G ini? Jangan lupa komentarnya. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. HP tahan bentur dari Oppo, kuat ya, tapi jangan dipentok-pentokin juga, sayang. Yang pasti dalamannya aman.